Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Permasalahan yang berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Kelompok 4 yang beranggotakan Oka Adeliana, Wisnu Prasetyo, Niken Oktavia Arianto, Sherlina Jenny, dan Muhammad Deni Saputra. Oke, masuk ke materi yaitu pengertian dan sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Pengertian dan sejarah demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi 4 periode, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1959. Kedua, periode 1959 sampai 1965. Ketiga, periode 1965 sampai 1998. Dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Jenis-jenis dan konsep demokrasi. 1. Berdasarkan titik perhatiannya. Kedua, dengan berdasarkan ideologi. Ketiga, berdasarkan penyaluran rakyat. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dan konsep demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dan konsep demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, ada demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Dan yang kedua, ada yang namanya demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Lalu ada jenis-jenis dan konsep demokrasi berdasarkan penyaluran rakyat. Pertama, ada demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, yaitu adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Terdapat beberapa bentuk demokrasi tidak langsung dan ada pula bentuk campuran. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian yakni partai yang akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Dan yang terakhir adalah
Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Lanjut, tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi ini terbentuk atau terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada kebebasan berpendapat, yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban, yang ketiga mendorong masyarakat aktif dengan pemerintahan, yang keempat membatasi kekuasaan pemerintah, dan yang terakhir mencegah perselisihan. Pendidikan demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, pendidikan demokrasi sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat atau warga negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, ada pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu ada kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Dan yang terakhir, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang pendidikan demokrasi. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presensi, dan studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. Yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi. Baik, untuk slide selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara umum tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Baik, teman-teman, itu merupakan materi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham maupun yang lain, bisa bertanya. Silakan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.